Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya mau menggali tentang pengambilan keputusan. Dari kasus-kasus yang Bapak alami selama ini, kira-kira Bapak mengidentifikasinya, apakah ini masuk rujukan moral, apakah ini masuk dilema etika, itu seperti apa, Bapak? Nah, kita mengidentifikasikannya kan kita melalui data, data yang ada di wali kelas, di guru BK. Nah, ini kasusnya apa, bagaimana gitu. Makanya kita ya mentelaah lah satu-satu kasus ini bagaimana. Akhirnya kasus ini kita masukkan di etika moral, satunya di bujukan moral gitu. Di samping itu, dilema etika sama bujukan moral gitu. Langkah apa yang Bapak lakukan untuk memecahkan kasus yang merupakan dilema etika seperti itu, Pak? Kalau kita di sekolah swasta, kita kan ada forum Bu, di MKKS, nah ataupun lewat yayasan kita. Kebetulan kita kan Muhammadiyah, ada forum guru Muhammadiyah. Nah, yang kedua mungkin teman-teman guru yang kita ajak komunikasi Bu. Langkah paling efektif untuk mengatasi atau untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini seperti apa? Langkah yang paling efektif. Untuk dilema etika ini memang Bu, koordinasi. Iya, butuh kedekatan lah. Kemudian melibatkan juga teman-teman yang punya kompeten, misalkan Waka. Samping itu karena swasta juga ada yayasan, kita lapor ke yayasan, koordinasi juga gitu. Lanjut Pak, saya tanya, menurut Bapak tantangan panjenengan sebagai kepala sekolah dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika ini seperti apa Bapak? Tantangannya ini sebetulnya personal Bu, gitu. Personal, karena kita di swasta ini kan sama-sama berjuang, sama-sama mulai dari nol, kemudian ya mungkin ini rezeki saya di kepala sekolah sebagai tugas tambahan, tetapi kan tetap guru-guru ini teman. Nah, kalau sudah ada masalah dilema etika ini, kita mau menegur dengan keras itu kan juga sungkan gitu loh. Jadi maju mundur gitu. Ya paling tidak ya pendekatan lah. Ini bagaimana Bapak Ibu, ini kok sampai terjadi seperti ini. Ayolah kita sama-sama mengabdi, sama-sama berjuang. Bagaimana sekolah ini menjadi lebih baik. Ketika menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini, apakah Bapak punya jadwal khusus dalam penyelesaiannya, atau Bapak biasanya langsung menyelesaikan di tempat ataukah seperti apa? Nah, kalau kita untuk jadwal ini sebenarnya kurang Bu, karena kita tidak terlalu yang penting intinya ada masalah langsung kita segera selesaikan gitu. Itu jadi kalau memang itu sangat mengganggu berarti harus urgent langsung. Pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, apakah ada faktor-faktor yang membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan? Bisa teman ataukah bisa apapun, misalnya kebijakan-kebijakan dari yayasan, misalkan yang memudahkan Bapak dalam menyelesaikan pengambilan keputusan dilema etika? Regulasi Bu, jadi kita ada regulasi dari yayasan, ada regulasi dari pemerintah, mungkin juga ada teman yang kita ajak sharing lah, apa itu guru senior, apa itu Waka, yang tim manajemen yang itu membantu untuk memberikan pertimbangan pada saat pengambilan keputusan, supaya kan keputusan itu betul-betul tepat dan berasasan keadilan. Pelajaran atau pengalaman yang bisa kita ambil dari proses pembelajaran kita atau wawancara kita tadi ini apa Pak kira-kira? Karena kita menyikapi Bu permasalahan itu, jadi kita tidak serta-merta harus mengikuti emosi kita, tetapi paling tidak ada proses untuk mengambil keputusan pada sebuah masalah gitu. Amin. Nggih, sama-sama. Semoga ketemu lagi. Nggih Bu, nggih. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti Soebatu. Kebetulan materinya tentang
pengambilan keputusan. Ini saya mau tanya-tanya kepada Bu Rohma, kira-kira langkah apa yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan itu yang berkaitan dengan dilema etika ini, Bu? Biasanya kita memang berkoordinasi dulu kan Bu dengan tim manajemen, seperti dari tim manajemen nanti berkoordinasi, tidak bisa melakukan sendiri tanpa beliaunya. Dari pengalamannya Ibu dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian persoalan-persoalan yang berhubungan dengan dilema etika ini, kira-kira hal-hal yang efektif menurut Ibu, pengalamannya Ibu ini, itu apa, Bu? Yang saya lakukan biasanya saya itu melihat kondisi dulu, Bu. Benarnya itu bagaimana. Melihat dulu sejelasnya apa penyebabnya dan bagaimana kejadian itu. Saya lihat kondisi dulu. Ketika pun saya lihat tahu betul kondisi yang sebenarnya, mungkin melakukan suatu klarifikasi. Ketika klarifikasi ini sudah didapat, biasanya kita harus merangkul siapa pihak yang memang berwenang dengan hal masalah itu. Biasanya seperti itu. Saya sering lihat anak, saya keliling ke mana-mana. Itu kepuasan yang saya bisa ambil, langkah ke depan bagaimana, itu karena saya melihat dan saya ikut merasakan. Saya langsung terjun faktanya ya, Bu ya. Tantangan yang Ibu rasakan dalam menangani persoalan yang berhubungan dengan dilema etika ini apa kira-kira? Bapak Ibu guru yang tidak sepaham dengan saya. Itu aja tantangan saya adalah Bapak Ibu guru. Ketika Ibu menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini, apakah Ibu punya jadwal-jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus itu, ataukah Ibu langsung menyelesaikan seketika itu? Kadang saya berpikir dulu, Bu. Banyak kejadian, tapi saya kadang tidak langsung melakukan dulu. Saya berpikir dulu. Karena berpikir saya itu, saya mau kemana arahnya, mau melibatkan siapa. Tapi saya percaya, Bu, karena kita adalah makhluknya Gusti Allah. Itu selalu ada yang namanya ide untuk memecahkan. Dari pengalamannya Ibu, adakah hal-hal atau faktor-faktor atau seseorang yang membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini? Banyak, Bu. Tim Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah itu sangat membantu. Bapak Ibu Ketua Jurusan itu juga membantu. Semua orang yang ada di sini, suruh itu juga sangat membantu. Satpam yang di depan meskipun kecil jabatannya, tapi sangat luar biasa mendukung sekolah. Saya tidak bisa berdiri sendiri tanpa mereka. Semuanya terlibat, Bu, karena masalah itu kan menyangkut tingkat yang tinggi, tingkat yang bawah. Ibu, terima kasih banyak atas bijak-bijak itu. Ada pertanyaan pamungkas ini, Bu. Pertanyaan pamungkas untuk mengakhiri pembicaraan kita dari awal sampai akhir. Menurut Ibu, pelajaran apa yang bisa kita tarik dari perbincangan? Sesuatu hal yang sering saya lakukan, dari dulu, meskipun bukan sebagai kepala sekolah, sebagai wali kelas, kita kan juga punya problem dengan anak-anak ya. Kita memang harus selalu menyelesaikan masalah itu, baik masalah itu mungkin dengan yang jenengan tadi ceritakan, bujukan moral atau seperti itu memang. Tapi intinya satu, inti dari permasalahan itu baru kali ini saya mendengar dilema etika dan bujukan moral. Baru kali ini istilah yang baru saya terima, ternyata apa yang saya lakukan yang kemarin-kemarin itu masuk dalam golongan ini. Meskipun dari tadi saya itu membedakan antara keduanya itu tidak begitu pas. Apakah saya ini termasuk ini ataukah ini, tidak seperti. Tapi ya menghadapi suatu masalah, karena ini kan masalah. Ketika kita menghadapi masalah itu jangan terpengaruh dengan orang, itu dulu. Menghadapi suatu masalah itu jangan terpengaruh orang dulu. Apapun itu, ya, apapun itu sudah. Tapi kita renungi dulu, Bu. Kita renungi dulu. Kita ambil sisi yang terbaik itu di pihak mana, sisi yang terburuk itu di pihak mana.
ketika sudah ketemu sisi yang terbaik itu di sini, sisi yang terburuk di sini, kita bisa mengambil jalan yang sangat terbaik itu, yang sayang banget keuntungannya itu bisa kita ambil. Mengambil suatu keputusan memang boleh berdasarkan diri sendiri ketika kita mengalami sendiri. Tapi apabila kita tidak pernah mengalami dan itu membutuhkan pemikiran yang luar biasa, kita bisa berkompromi, berkoordinasi, berkomunikasi dengan teman-teman yang memang dianggap itu pas untuk kita ajak bicara untuk menyelesaikan suatu masalah. Siapapun itu, jangan pandang bulu, aku kudu ngomong ning wakatok, tidak. Orang yang jabatannya lebih rendah dari kita pun, lebih kecil dari kita pun, itu juga sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah ini. Seperti itu. Bu, terima kasih banyak Ya, atas sama-sama. pengalamannya Ibu, sharing pengalaman. Ini sangat membantu saya, Bu. Sangat menginspirasi saya. Semoga kedepannya Bu Rohma selalu sehat dan tetap Amin. sabar. Mohon maaf dan Ya. terima kasih banyak atas Oke, waktunya. sama-sama. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama mengambil hikmah dari Iya. semuanya. Terima Sama-sama. kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.